Oke ya, saya lanjut lagi. Eh, Tadi ini slide-nya, teman-teman saya kasih teaser waktu di grup di Telegram mengenai jenjangnya. Jadi tools mastery, creation mastery, dan world mastery belajarnya di sini. Kemudian, nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar di Facebook Ads. Ini jelas nggak? Nah, nanti file saya share, tenang aja, nggak usah bingung. Oke, balik lagi. Banyak orang menyangka di Facebook Ads itu beriklannya seperti di iklan koran, padahal itu keliru. Kalau iklan koran, basicnya tuh orang mencari pengobatan tradisional, mobil bekas, motor bekas, rumah dijual, dan sebagainya. Itu orang nyari duluan, lowongan kerja, buka koran dia nyari. Tapi kalau Facebook Ads itu enggak, dia bukan mencari, tapi kita mendatangi. Nah, seperti halnya, contohnya saya pikir-pikir itu seperti orang yang mengasong mainan-mainan ini, kalau teman-teman lihat, di lampu merah. Ada orang jualan misalkan di sini eh, kucing, kemudian ada kupu-kupu, ada juga kalkulator apa segala macam ini. Nah, ini adalah iklannya, iklan kita. Ibaratnya kalau seandainya ini copy kita ya, sorry ini kreatif kita, ini iklan kita seperti ini. Nah, yang mengasong ini Facebook. Jadi kita kan ini pemilik barang, kita yang memiliki barang kucing ini. Jadi kucing ini bukan punyanya si Mang Mang ini, tapi kucing ini punyanya ada bandarnya yang nitip. Tapi ini tanya bolak-balik agak-agak. Oke, udah nggak usah komen lagi, nggak usah komen lagi di apa di komennya webinar soalnya nge-pop up dia di sini. Oke, eh, ini seperti Mang Facebook ini seperti Mang yang jualan di lampu merah. Barang ini itu bukan punyanya dia. Tugas dia tuh hanya berkeliling, berkeliling dari satu mobil ke mobil yang lain kalau ada lampu merah, nawarin ke kita. Nah, barangkali kita suka, kita beli. Nah, jendela kita itu timeline Facebook kita. Nah, dia dia apa namanya Facebook hanya mengantarkan ini, mengantarkan apa istilahnya ya kucing-kucing ini, kemudian anjing dan sebagainya. Dia cuma nganterin tugasnya. Kemudian fungsi kita apa produk kita lah yang menentukan. Jadi dalam hal ini iklan kita. Ini yang menentukan apakah convert atau tidak. Kalau seandainya kita suka dengan kucing ini, dengan Hello Kitty, dengan kalkulator itu, kita akan beli. Dengan kupu-kupu, kita akan beli itu. Tapi kalau kita nggak suka, ya udah kan kita skip aja. Dan dia juga nggak maksa gitu. Misalkan, ini harus beli Pak, harus beli. Nggak. Dia cuma nawarin aja. Artinya, si emang-emang ini sebetulnya laku satu atau laku dua, laku tiga, dia sebenarnya sudah profit. Mungkin ya capek aja dokternya. Karena barangnya bukan punya dia. Saya nggak tahu skemanya emang-emang ini gimana sama orangnya, tapi anggaplah orang itu cuma nitip ke si emang ini. Nah, yang menjadi resiko adalah orang yang memiliki produk ini. Makanya dia juga punya margin mungkin lebih besar. Dia jual misalnya 50.000 ke kita. Nah, dia belinya atau dia bikinnya mungkin hanya 10.000 atau 20.000. Nah, kita tinggal beli ke emang ini tadi. Walaupun kira-kira nggak terlalu persis mirip ya, karena kita bayarnya juga bukan bukan ke emang. Dalam kasus ini kan kita bayarnya ke emang ini, tapi di iklan kita yang real kita bayarnya kan nggak ke sana. Kita bayarnya ke apa namanya, ke langsung ke pemilik barang. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran yang cukup sederhana biar kita memahami. Nanti logika emang ini akan kita pakai terus dalam penjelasan kita beberapa waktu ke depan. Jadi diharapkan benar-benar dibayangkan situasinya. Teman-teman berhenti mobilnya, ada orang nawarin, terus kita beli. Oke, lanjut berikutnya. Nah, struktur dasar dari Facebook Ads. Yang tadi disimpan dulu, cerita tentang Mang, nanti akan saya bahas di slide berikutnya setelah ini. Dimana itu cukup basic sekali, jadi teman-teman harus konsentrasinya full ya. Ini struktur dasar di Facebook Ads. Strukturnya cuma begini aja, yaitu campaign. Lalu di dalam campaign bisa kita setting beberapa ad set. Di dalam satu ad set bisa kita setting beberapa ad. Kalau saya nggak salah, di dalam campaign itu maksimal 500 ad set apa? Saya belum sampai 500. Karena udah capek ngerjainnya.
Cuma di dalam adset itu kurang lebih 50. Kalau ini 50 memang sering saya lakukan. Jadi dalam satu adset ada 50 ads gitu. Nah, peluru kita, kalau kita nyebutnya peluru, bikin peluru yang banyak, Pelurunya itu adalah ads. Ad ini, iklan. Launchernya itu adset. Gitu. Menyeting nanti dibahas menyeting targeting, kemudian placement, lalu budget itu ada di adset. Sedangkan peluru yang dilihat oleh audiens itu ada di ad. Campaign ini nanti fungsinya meletakkan objektif iklan kita. Nah, ini struktur sederhana aja tentang Facebook Ads, dan memang ini sangat sederhana, sangat mudah dipahami. Berbeda dengan kita pakai Google AdWords, mungkin agak kompleks. Tapi kalau Facebook ya sesederhana ini aja. Inilah yang penting sekarang ingin saya bahas. Walaupun kita nggak akan terlalu lama pembahasannya, cuma saya harap teman-teman di sini benar-benar memahami secara setting konsentrasinya tinggi. Objektif ini adalah satu bagian dari Facebook yang sangat-sangat sering kita skip ketika kita belajar. Zaman dulu ketika saya belajar nggak pernah diterangkan yang namanya objektif. Jadi iklan langsung aja mas, skip itu settingnya PPE aja dulu gitu bunyinya. Dulu post page engagement, sekarang udah ganti namanya jadi engagement, lalu sekarang udah ganti namanya jadi tinggal engagement aja. Dan konten dari engagement ini sendiri sudah berubah, sudah tidak lagi seperti dulu, sudah dipecah-pecah lagi oleh Facebook. Nah, apalagi ada pertanyaan? Ntar dulu ya, nggak saya jawabin. Di sini ada yang atas, teman-teman lihat, itu ada auction dan ada reach and frequency. Ada auction, ada reach and frequency. Nah, auction itu berarti lelang. Reach and frequency artinya itu research. Teman-teman nggak perlu mempelajari reach and frequency dulu. Ini nanti tingkat lanjut. Tapi yang penting settingan default adalah auction. Jadi di auction ini sifatnya lelang. Lelang itu maksudnya apa? Iklan kita itu dipasang kepada orang yang tepat. Ini saya gambar aja biar teman-teman nggak bingung. Biar saya gambar aja sebentar. Bentar ya. Oke. Nah, ini adalah timeline-nya teman-teman. Nah. Oke. Ini adalah timeline-nya teman-teman. Anggaplah ini HP ya, bayangkan ini HP, lalu di sini ada iklan. Iklan berlalu di sini. Nah, iklan lagi lewat, ini iklan. Kalau teman-teman pernah nonton sebuah serial yang sebuah video yang beredar di Facebook. Ada namanya Adam Ruins Everything, kalau teman-teman pernah nonton. Jadi dia membongkar dari mana sih sebetulnya Facebook itu dapat duit kalau itu dipakainya gratis-gratis sama kita. Nah, Facebook itu mendapatkan uang dari kotak-kotak yang ada di dalam timeline kita ini. Ini anggaplah timeline kita. Ini saya agak jelek gambarnya, tapi mudah-mudahan teman-teman paham di sini. Ini demi saya menjelaskan yang namanya auction tadi ya. Simple penjelasan. Ini sederhana tapi tidak mudah untuk diceritakan. Jadi teman-teman harus konsentrasi. Timeline kita itu dijual oleh Facebook kepada advertiser, di mana hal ini ya kita sebagai advertiser juga. Yang tulisannya sponsor itu ibaratnya adalah seperti kita punya properti dan kita masang baligonya kosong. Di rumah kita punya lahan di perempatan jalan, terus kita punya baligo besar. Nah, baligo itu kosong. Baligo itulah yang kita miliki, kemudian kita siapa nih yang mau masang baligo di perempatan ini? Punya saya.
Oh saya mau Pak, saya berani 1 juta. Oke, saya berani berapa? Anda berani berapa? 5 juta. Oh saya berani Pak 100 juta. Oke, yang 100 juta dikasihin. Logika sederhananya gitu ya. Jadi kita di perempatan rumah kita itu kita punya baligo, baligo itu kosong. Nah, kosong itu disewakan kepada orang yang mau nyewa. Siapa yang mau nyewa? Itu ibaratnya Facebook punya baligo kosong di sini. Ini baligo kosong. Baligo kosong. Nah, posisinya ada di yang tulisannya sponsor, sponsor, sponsor. Nanti timeline kita lagi ada tulisannya sponsor lagi, ya itu kosong. Anggaplah itu kosong. Nah, inilah yang diperjualbelikan oleh Facebook. Auction artinya tadi ada tulisan auction. Auction itu artinya dilelangkan. Jadi disebar-sebarkan oleh Facebook kepada siapa yang berani membayar mahal. Dalam tanda kutip ya, di sini saya bilang dalam tanda kutip berani membayar mahal. Dalam tanda kutip, bukan artinya oh banyak-banyakan iklan, gede-gedean budget, enggak. Itu nanti. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya bahwa ini adalah lelang. Nah, karena lelang dampaknya apa? Dampaknya harga itu fluktuasi. Kenapa? Makanya ada yang bilang iklan saya kok jadi makin mahal, CPM saya naik, CPC saya tinggi. Gimana caranya biar CPM saya murah? Gimana caranya biar CPC saya murah? Orang banyak yang berkeluh kesah seperti itu. Karena apa? Karena sifatnya dilelangkan. Sederhananya, semakin bagus iklannya teman-teman, biaya akan semakin murah. CPM akan semakin murah, kemudian CPC akan semakin murah, CTR akan semakin tinggi. Apa itu CPC, apa itu CPM, apa itu CTR, itu nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Yang penting sekarang ditelan dulu. Gitu. Biaya, ibaratnya biaya untuk masangnya jadi makin murah aja intinya gitu. Nah, bayang ya, saya ulangi lagi. Jadi ini adalah satu spot yang diperjualbelikan oleh Facebook, yang dijual kepada kita semua sebagai advertiser, yang mau ngiklan kepada user-user Facebook. Dan siapa yang iklannya paling bagus, dialah yang akan membayar paling murah. Gitu, secara simpelnya. Makanya muncul yang namanya auction. Oke, saya balikin lagi ke slide pertama. Nah, baik lagi di sini. Auction, tadi yang seperti saya terangkan, nah, di dalamnya itu ada berbagai macam goal yang diberikan oleh Facebook. Jadi, objektif ini adalah goal. Targetnya siapa? Targetnya kita sebagai advertiser, orang yang beriklan. Kalau saya bilang kita, ini berarti kita itu orang yang beriklan. Targetnya orang yang beriklan, bukan targetnya Facebook. Fungsi Facebook adalah membantu. Facebook adalah mang-mang yang jualan. Nah, kita yang punya barang. Ini adalah goal yang kita berikan kepada mang-mang. Mang, saya pengen kucing ini, yang kucing saya ini banyak yang belinya itu ada di jalan Jakarta, di perempatan lampu merah yang paling ramai itu Mang. Yang naik mobilnya harus Mercy, yang naik mobilnya Avanza misalnya, dan warnanya merah. Kita seolah-olah bilang ke Facebook, inilah goal. Kita memberikan goal kepada mang-mang tadi. Kita memberikan goal kepada Facebook. Facebook, saya itu punya barang yang saya ingin jual barang itu. Nah, saya pengen yang beli barang saya itu adalah yang begini, dan goalnya adalah dari jualan itu ini. Kalau misalkan kita jual barang, berarti goalnya laku ya. Nah, mungkin nanti kita pakai conversion. Tapi ada orang yang, Mang, saya pengennya kucingnya ini cuma dilihat aja, Mang. Saya pengen mengenalkan produk baru misalnya. Kucingnya ini yang warna ungu itu, kalau ada yang beli syukur, nggak ada yang beli nggak apa-apa. Yang penting orang banyak yang lihat. Ada yang punya goal seperti itu, karena nggak semua orang yang beriklan di Facebook adalah orang yang menjual barang. Misalkan Coca-Cola, kemudian Matahari Mall, atau misalnya banyak ya, Bukalapak, Tokopedia, mereka goalnya bukan terjadinya transaksi, tapi goalnya mereka adalah banyak-banyakan user yang mendaftar. Itu goal yang kita tetapkan. Jadi goal di sini penting sekali. Beriklan itu goalnya apa? Tidak selalu kita beriklan goalnya adalah menjual barang supaya laku. Mungkin butuh step sebelum itu. Misalnya, contohnya gitu aja ya, sederhananya. Nah, saya jelaskan satu-satu sekarang di sini. Ini terbagi menjadi 3 kolom besar. Yang pertama awareness, yang tengah consideration, yang ketiga kolom sebelahnya adalah conversion. Awareness artinya adalah aware. Aware itu apa? Aware itu hanya apa ya? Aware itu ya. Sadar. Jadi mengingat lagi. Aware itu misalkan kita pasang baligo,
pinggir jalan ada tulisannya Marlboro, nggak ada apanya, nggak ada apa, cuma tulisan Marlboro gitu doang. Tujuannya apa? Supaya orang tetap ingat dengan brand Marlboro. Iklan gede baligo nggak ada tulisannya beli Marlboro di Indomaret ini, nggak ada. Misalkan iklan besar tulisannya hanya Tokopedia, sudah cek Tokopedia belum? Nah, gitu. Itu hanya menciptakan awareness. Jadi targetnya di sini kita seolah-olah ingin bilang, kalau kita pilih brand awareness, kita ingin bilang ke Facebook, hey Facebook, tolong ini iklan saya berikan kepada orang-orang yang kira-kira akan aware dengan iklan saya. Pertama dicatat, orang yang kira-kira akan aware. Bentar, saya tulis. Ini fundamental, dan kalau ini salah teman-teman beda nanti persepsinya. Saya nggak pernah ngomong sedetil ini mengenai objektif, jadi saya berharap teman-teman kalau perlu nyatet, kalau perlu didengerin, disimak sampai ini ya. Karena ada apa sih? Oke, suara saya jelas? Komen-komen di Telegram, jelas nggak? Ini jelas ya? Oke, jelas. Nah, ini saya belum pernah ngomong cukup detail mengenai objektif, jadi saya berharap dicatat atau diingat-ingat. Pertama, objektif itu yang namanya goal itu satu ya, itu melihat orang. Nah, maksudnya apa? Misalkan kita pakai awareness, maka Facebook akan mencari orang yang kira-kira mudah untuk aware terhadap iklan kita dengan targeting yang sudah kita setting tentunya. Jadi pertama orang yang aware. Misalkan dari 1.000 orang yang kira-kira akan aware itu ada misalnya 100 orang. Parameter detailnya orang itu aware itu gimana? Orang misalkan dia kebiasaannya dia memperhatikan, kebiasaannya dia menyimak misalnya, itu kan aware. Nah, yang kedua di sini itu waktu. Nah, yang pertama orang, yang kedua waktu. Maksudnya apa? Bisa jadi saya jam 9 pagi nggak aware karena lagi kerja, lagi apa segala macam. Tapi bisa jadi jam 10 malam saya aware. Nah, akan dicari orang yang kira-kira waktunya itu menjadi kita aware gitu. Nah, jam 9 malam, jam 10 malam ini kayaknya waktu timingnya menurut data statistiknya dia, big data kan. Orang per orang kan Facebook punya datanya masing-masing. Orang ini aware-nya kira-kira di jam 7 malam. Nah, iklan yang settingannya brand awareness itu akan disampaikan oleh Facebook. Goalnya itu akan disampaikan di waktu tersebut. Nah, orangnya misalnya orang ini kayaknya orangnya nggak terlalu aware, udah di skip sama Facebook. Jadi pertimbangan Facebook itu kurang lebih dari penjelasan Facebook dan pengalaman kita beriklan. Facebook itu memberikan kira-kira dua sudut pandang ya. Yang pertama orang, yang kedua waktu. Oleh karena itu, jika kita menggunakan brand awareness atau kita menggunakan klik atau kita menggunakan video, itu akan dicari yang pertama orangnya dulu, yang kedua waktunya. Ya, itu dicatat. Ini kan nyatatnya gampang kan, pertama orang, yang kedua waktu. Oke, saya lanjutin ke slide-nya lagi. Brand awareness artinya aware. Nah, reach itu apa? Yang kedua reach ya, objektifnya ada reach. Reach itu berarti jangkauan, menjangkau orang per orang. Reach itu hitungannya satu orang satu reach. Misalnya ada 2 orang melihat iklan kita masing-masing 3 kali. Artinya reach ada 2, impression, nanti teman-teman akan dengar istilah impression. Ada reach, ada impression, jangan bingung. Reach itu orang, impression itu jumlah melihat. Jadi kalau satu orang melihat 3 kali, artinya iklan kita kalau ada 2 orang yang melihat masing-masing 3 kali, melihat 6 impression. Jadi ada iklan kita menghasilkan 6 impresi. Keterlihatan ya impresi aja lah. Jangan bingung, kalau iklan reach itu hanya orang per orang. Jadi kalau kita ngiklan dengan goalnya reach, dengan objektif reach, artinya kita pengen sebanyak mungkin orang melihat. Apakah orangnya aware? Belum tentu.
Melihat itu nggak sama dengan menyimak. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Dia melihat hanya melihat lewat aja, tapi menyimak itu dia aware. Nah, ini beda. Oke, ini saya belum pernah ngejelasin sampai detail seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman uh, apa namanya ngerti di titik ini. Lalu yang kedua, yang ke tengah itu ada namanya consideration. Consideration. Buat yang belum pernah iklan sama sekali, ini dicatat aja, disimak aja, nanti dengan mengerjakan tugas teman-teman akan ngerti maksudnya. Maksud saya ngomong apa? Diulang-ulang aja nanti videonya. Bentar, ini udah saya record kan? Udah. Oke. Yang tengah itu consideration. Bentar. Nanti pertanyaan ya, apakah rich people center view? Nanti pertanyaan. Consideration itu yang tengah, artinya pertimbangan. Jadi yang pertama itu, awareness, itu tidak ada terjadi action sama sekali. Tugas Facebook itu hanya ada di iklannya saja. Hanya ada di iklannya tanpa ada satu action tertentu. Nah, action itu ada di consideration. Consideration itu kan bahasa Indonesianya apa? Pertimbangan ya. Ketika orang sudah mempertimbangkan akan melakukan sesuatu terhadap iklan kita, maka orang tersebut akan melakukan sebuah action. Actionnya apa? Yang pertama di situ adalah traffic. Kalau dulu namanya klik. Traffic di sini teman-teman lihat traffic bagian atas. Traffic itu klik. Satuannya itu nanti di situ kalau misalkan kita pengen klik banyak itu traffic. Kemudian berikutnya ada engagement. Engagement itu like, comment, share, termasuk klik iklan juga sudah termasuk di engagement. Lalu apa namanya view iklan kita, diklik videonya apa gambarnya diklik, dia ngezoom, nah itu juga termasuk engagement. Artinya engagement itu keterikatan apa ya? Jadi keterlibatan audiens kita dengan iklan kita. Misalkan ya love, emotion itu semua ada di situ. Engagement. Jadi goal kita kalau terjadi banyak emotion, terjadi banyak haha, terjadi banyak misalkan apa sad atau apa itu ada di engagement. Kemudian ada app installs. App installs itu dia jarang kita pakai dan mungkin nggak akan kita gunakan karena kita di sini toko online. Sorry, ini soundnya masih nyala ya. Sorry. Buset, nggak ada yang bilang. Ini di sini kecil banget soalnya. Sorry. Lupa, ini ada di laptop. Walaupun ini kecil, kayaknya keluar dia soundnya. Sorry. Enggak, ini enggak sengaja ada sound. Soundnya di laptop saya kecil banget. Tapi mungkin karena keluar ya. Oke. App install tadi jarang kita gunakan, nggak kita gunakan sama sekali. Lalu video views. Video views berarti orangnya melakukan action yaitu melihat video. Video yang iklan kita video, orangnya menonton itu dia berarti mengambil satu action yaitu menonton video. Karena ada yang video cuma lewat nggak ditonton tuh ada banyak. Saya sering video kayak berulang-ulang tuh langsung saya skip aja. Nah, sedangkan lead generation itu mendapatkan lead. Saya pernah bikin sedikit tutorial setahun ada kali ya tentang lead generation. Jadi untuk mendapatkan lead iklannya di situ langsung bisa masukin email dan sebagainya supaya masuk ke database kita. Itu masuk di consideration. Artinya yang tadi awareness, yang kedua itu consideration. Consideration itu terjadi action di iklan. Nah, itu terjadi action di iklan. Teman-teman direnungkan di situ. Lalu yang ketiga, ada bagian yang ketiga yaitu conversion. Conversion ini bukan hanya terjadi action di iklan, tapi juga terjadi di setelah iklan. Namanya post action. Gitu. Jadi awareness itu tidak terjadi action apapun. Mungkin orangnya hanya melihat, menyimak segala macam. Consideration terjadi action di iklan. Conversion itu terjadi action di setelah iklan. Yaitu misalnya website conversion, yaitu add to cart. Nah, berarti terjadi sesuatu yang ada sudah bukan lagi di ekosistemnya Facebook. Sudah tidak lagi di layarnya Facebook, tapi sudah di website. Ada add to cart, ada purchase, ada dan lain-lain.
Kemudian produk katalog sales. Ini juga produk katalog sales itu turunan dari conversion yang biasa digunakan untuk marketplace besar untuk meretarget audience. Di situ memang produk katalog sales itu memang digunakan lebih cenderung ke retargeting sih. Dan makanya kenapa kita sering lihat iklan-iklan nggak jelas yang tiba-tiba kita kayak kena retarget aneh gitu. Entah itu iklan settingan produk katalog salesnya gimana, saya nggak tahu. Mungkin ngacak atau gimana. Karena memang bisa di random di produk katalog sales. Bisa card apa duluan yang dimunculkan itu bisa. Cuma ini yang nggak akan kita gunakan. Kalau teman-teman nggak bermain di Shopify, produk katalog sales jarang kita gunakan. Bahkan Shopify juga agak jarang, saya juga jarang. Karena kita bukan main marketplace yang produknya ada jutaan gitu atau ratusan ribu yang nggak mungkin kita target satu-satu kan. Dia butuh mesin untuk meretarget orang-orang yang sudah berkunjung. Sedangkan kita kalau jualan paling banter ya produk berapa 20 mungkin atau 30 itu masih cukup dengan biasa dan bisa dioptimize satu-satu. Itu terjadinya sudah di lingkungan website kita. Kemudian store visits itu terjadinya bukan lagi di lingkungan Facebook atau di online, malah di offline. Jadi dia datang ke toko. Nah, ini yang orang nggak pernah memahami, jarang. Yang sebelah kiri awareness, yang tengah consideration, yang paling kanan conversion. Artinya ini dalam tanda kutip seperti halnya funnel. Makanya lahir, kalau yang Prabantai kemarin saya terangkan ada namanya teknik memahami itu WWW itu tadi ya. Wow itu ada di awareness. Jadi orangnya memperhatikan dulu. Kemudian want dia consideration, dia ingin sesuatu, kemudian dia will, dia beli, dia mungkin add to cart dan lain-lain. Proses sampai sana dulu, yang penting teman-teman di sini paham dulu 3 kolom besar dan kemudian part per partnya ini paham dulu, karena kita akan combine di sini nanti, akan combine untuk iklan kita. Nggak harus langsung terjadi transaksi di conversion, perlu kita pemanasan dulu, perlu toko baru itu perlu ditayangkan dulu dong, apakah apakah orangnya akan ingat dengan brand kita, apakah produk itu akan oke, dites dulu di brand awareness. Dan semakin ke kiri semakin murah, makin ke kanan dia makin mahal. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Kalau teman-teman beriklan pertama kali tadi, menyalakan iklan pertama kali, begitu setting keluar itu objektif, muncul seperti ini, teman-teman pilih salah satu. Biasanya saya menyarankan brand awareness di awal. Atau kalau iklannya sudah menggunakan website atau traffic atau engagement. Ini simple yang murah. Jangan langsung ke conversion, apalagi nggak pernah pakai pixel sama sekali. Nanti itu awareness atau traffic atau engagement, 3 inilah. Kalau teman-teman sudah klik objektif dan dilanjutkan, maka akan keluar ad set. Nah, di ad set ini ada berbagai macam settingan. Yang pertama adalah audience. Tadi ingat kata-kata saya, ad set itu adalah launchernya. Ad set itu adalah penyetingan kepada emang-emang. Tolong iklan kucing-kucingan ini disampaikan kepada orang-orang yang ada di perempatan Jalan Jakarta. Nah, itu kita nyetingnya di ad set. 3 hal. Yang pertama audience, yang kedua placement, yang ketiga budget. Jadi 3 yang disetting di ad set. Di audience itu teman-teman setting, misalkan negaranya ada di Indonesia atau di mana. Di situ ada pendetilan ya, everyone in this location, itu teman-teman pelajari sendiri. Nggak perlu saya terangkan satu-satu di sini. Diklik aja dipelajari maksudnya apa, everyone in this location. Oh, ada keterangannya di Facebook dijelaskan. Tapi intinya di situ setting negara. Lalu selain negara itu bisa setting kota. Jadi kalau misalkan iklan kita bukan menarget negara, hanya kota tertentu, tulisnya jangan negara, tulisnya kota. Bentar, nih yang hilang saya. Suara saya apa yang hilang? Suaranya orang-orang nih. Suara saya mudah-mudahan nggak hilang ya. Saya terus aja jalan. Nah, kemudian umur itu teman-teman setting sesuai dengan persona. Nanti mendalami persona di sini expertnya di Agan Halid, memahami orang. Umur 18 sampai 65. Ini Halid sama Imam memang mastery untuk memahami orang. Orang-orang feeling dan orang-orang sensing. Mungkin sensing nggak akan peka ya. Tapi ketika teman-teman membuat sebuah persona,
Itu dimasukkan di sini nanti belajar personal. Umur 18 sampai 65 misalnya. Atau laki-laki atau perempuan, gendernya disetting juga. Apakah nggak iklan kita nggak harus sensitif dengan gender, nggak masalah misalnya. Oke, berarti gender dilewati. Misalkan iklannya hijab berarti kan cewek ya, berarti yang audiensnya cewek. Umurnya berapa hijabnya? Hijab untuk orang tua atau hijab untuk anak muda? Anak muda berarti settingan anak muda. Pelajari juga umur 18 sampai umur 24 itu belum punya penghasilan biasanya. Secara umum, 18 sampai 22 yang mungkin belum ada penghasilan, baru lulus kuliah 21 gitu. Mungkin awal-awal. Nah, itu perlu jadi pertimbangan-pertimbangan di situ. Lalu bahasa ini jarang saya gunakan, tapi biasanya kita bisa pakai, misalnya kita ingin iklan kepada orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Berarti kita tinggal setting dengan bahasa. Jadi negaranya Amerika, bahasanya Indonesia. Misalkan begitu. Lalu detail targeting, ini yang cukup krusial karena ini menyangkut hobi-hobi kita, kemudian kebiasaan audiens, lalu behavior kebiasaan ya. Demografinya, apakah dia menikah atau tidak, itu disetting di detail targeting. Nanti dicoba otak-atik sendiri. Connection ini nggak usah terlalu diperhatikan, apalagi yang baru iklan, karena ini hubungan dengan fanpage kita. Save audience, perlu di-save, silahkan di-save. Nggak di-save, nggak apa-apa. Jadi ini choice aja. Nggak usah terlalu dipusingkan. Kalau bingung teman-teman, klik aja. Nggak ada dosanya di sini ngeklik. Klik aja save this audience, coba aja dites. Nggak perlu takut salah. Di sini belum ngeluarin duit. Jadi teman-teman nyeting, nggak akan, wah mas tiba-tiba uang saya dikuras 10 juta. Enggak. Nyeting adset ini nggak keluar duit sama sekali. Gitu. Jadi utak-atik aja. Oke. Lanjut. Setelah menyeting audience, teman-teman akan menyeting placement. Nah, placement itu bisa otomatis, bisa diedit. Kalau otomatis, artinya kita menyerahkan ke Facebook. Menyerahkan ke Facebook, parameter Facebook apa? Akan dicari tempat-tempat yang, mengulang penjelasan saya tadi, tempat-tempat yang dalam tanda kutip murah. Karena Facebook tujuannya adalah membuat iklannya murah kepada kita. Goalnya dia tuh, goal besarnya itu. Jangan terlalu, kita nggak boleh bayar kemahalan. Nah, dia akan carikan yang murah. Tapi biasanya kalau tampil yang terlalu murah, ya trafficnya bisa murahan, cheap. Makanya kita perlu edit. Kita pengen tampilkan di mana? Di Facebook, di Instagram, di Audience Network, atau di mana? Daripada pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing ya. Kalau saya menyarankan Instagram nggak usah dikasih iklan, Audience Network nggak usah dikasih iklan, biarkan itu ada di Facebook. Di Facebook pun, teman-teman cari yang ada segitiganya itu sebelah tulisan Facebook, diklik itu ada nanti mobile, lalu desktop. Nanti saya demokan. Lalu Audience Network ini adalah partner-partnernya Facebook, website-website yang berpartner dengan Facebook, yang bisa menayangkan iklan-iklannya Facebook. Banyak ya. Dan aplikasi-aplikasi juga, misalkan aplikasi kayak saya Tapatalk itu untuk forum itu dia muncul iklan dari Facebook. Lalu website-website besar, kompas.com, kemudian ya yang besar-besar itu biasa suka ada instan artikel, itu dia munculkan iklan Facebook. Bisa di situ. Lalu teman-teman bisa eksplorasi di sini ada specific mobile devices dan operating systems. Ini kalau diklik itu bisa muncul, misalkan kita pengen gadget tertentu, Android kah, Apple kah, itu bisa diotak-atik di sini. Otak-atik sendiri di sini, sesuai dengan bayangan kita mengenai audiens. Makanya paling fundamental ketika sebelum masang iklan, saya sering bilang 90% terjadi sebelum iklannya dijalankan. Nanti itu partnya di bagian Adan Halid yang menjelaskan mengenai audiens, memahami tentang audiens ya. Memahami tentang product research, itu bagian itu di situ memahami audiens. Ini advanced option, bagian di sini adalah advanced. Jadi kalau teman-teman merasa perlu dibagi antara Android dan Apple, silahkan. Kalau nggak perlu ya biarkan aja. Oke, lanjut. Terakhir di settingan adset ada budget. Budget itu yaitu ya budget. Teman-teman budget berapa? Di sini bisa setting daily atau lifetime. Daily berarti ya harian. Budget ini tuh bukan artinya Anda tulis 50.000 iklannya jalan langsung diambil 50.000, enggak. 50.000 dipasang itu ya ibarat kata
Kalau misalkan jalannya, kan kita kasih budget 50.000 sehari. Nah, kalau dia jalannya setengah hari, ya berarti dicasnya 25.000. Nanti akan kelihatan iklannya, eh, dia tuh jalannya pelan-pelan gitu kan. Menit per menit itu akan memakan budget kita tuh sedikit demi sedikit. Nggak yang langsung diambil 50.000 di muka. Nggak, dimakan sedikit-sedikit. Lalu bisa bisa disetting lifetime. Kalau lifetime berarti budgetnya lifetime. Misalkan 1 bulan budget marketing saya adalah 3 juta. Maka saya setting lifetime 3 juta. Nah, saya taruh 3 juta di situ. Apakah langsung diambil 3 juta? Enggak. Diambil juga pelan-pelan. Per hari, per menit itu diambil. Enggak yang langsung 3 juta diambil. Enggak. Lalu schedule bisa ditetapkan. Walaupun saya seringnya nggak pakai schedule, saya langsung run continuous aja. Kemudian optimization di sini nggak usah dikutak-atik lagi, biarkan ini default. Tapi nanti kita akan belajar lebih mendalam di minggu kedua mengenai ini, bagian-bagian di sini. Bid amount di sini automatic settingannya, karena nggak kita kutak-atik. Biarkan ini tetap automatic. Ini cara cepatnya aja ya iklan ya. Biarkan ini sesuai default, biarkan ini sesuai default seluruhnya. Kalau teman-teman penasaran pengen belajar lebih lanjut ya dipelajari aja, diartiin sendiri itu bahasa Inggrisnya. Delivery type standar, artinya iklan kita disampaikan kepada publik dia standar. Standar itu ya pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan. Tipe delivery itu ada 2, pelan-pelan sama cepet-cepet. Pelan-pelan ya, pelan-pelan per menit, rapi, 24 jam, tersusun rapi berdasarkan sebaran aktivitas audiens kita. Tapi kalau cepat-cepat, meskipun kita setting itu 1 hari, dia mungkin 10 jam udah habis. Gitu. Gimana penjelasannya itu nanti di level yang lebih expert. Terakhir, setelah kita menyeting launchernya, menyeting adsetnya, tadi pertama audience, lalu placement, yang ketiga budget, terakhir kita menyeting pelurunya, yaitu ad. Ad ini banyak sekali variasinya. Cuma saat ini saya ingin menyampaikan 3 saja yang paling sering digunakan. Saya nggak akan bahas yang nggak terlalu yang jarang digunakan, karena mengingat banyak teman-teman juga yang baru belajar iklan. Yang pertama, ini saya urutkan berdasarkan yang paling sering digunakan. Yang pertama, image based. Maksudnya apa? Maksudnya iklan, ya, bacanya ad copy. Ini ada ad copy-nya. Ada linknya di sini. Terus ini fotonya 4 gini. 1. Ini kebetulan fotonya sudah di collage duluan. Saya screenshot. Tapi ini yang jelas foto 1. Lalu ad copy-nya, linknya, link iklannya itu ada di sini. Gitu. Bentuknya begini. Mas, ini kenapa kok ada shop now ya? Ini fitur baru. Tapi ini ya ini nanti aja, tapi nanti kalau teman-teman iklan akan tahu, cuma nggak terlalu esensial lah. Bagian ini nggak terlalu esensial. Tapi ini saya ingin menunjukkan bentuknya seperti ini. Ini image based. Bikinnya gimana? Bikinnya nanti kita praktekkan. Lalu berikutnya, ini link based. Yang pertama tadi image, ya image. Yang ini link based. Link based artinya apa? Ketika gambarnya diklik, itu langsung menuju ke satu website tertentu. Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah link. Gambar yang ditampilkan itu gambar yang di-generate. Walaupun kalau iklan itu kita bisa setting. Tapi basisnya itu adalah link. Makanya biasanya copy-nya nggak ada linknya lagi. Nggak usah ngasih link double di sini. Khusus. Nah, ukurannya ini nggak bisa kita edit. Ukurannya sudah fix berapa? 1,91 dibanding 1. Jadi kalau teman-teman nyeting pakai Photoshop atau pakai Corel atau pakai apapun itu, perbandingannya 1,91 banding 1. Ini. Lalu bisa nyeting deskripsi di sini. Dan ada buttonnya. Kalau kita ngomongnya link add itu bentuknya berarti yang ini. Kalau kita ngomongnya image, berarti image itu ini. Oke ya, paham di sini, mudah-mudahan paham. Nah, ada yang ketiga, yaitu video. Nah, video. Video itu sebetulnya ada 2 juga, yaitu yang hanya sekedar video. Nah, ini kan tadi image, nah, diganti video, bisa. Jadi kalau diklik videonya, yang jalan video. Gambarnya kalau diklik gambarnya, yang keluar gambarnya aja. Kalau video diklik, yang keluar videonya.
nggak ada websitenya. Lalu bisa jadi ini yang ke berikutnya. Kalau videonya diklik, maka akan muncul websitenya. Sama, ini kalau image-nya diklik, dia akan muncul websitenya. Sama. Jadi hanya dasarnya yang tadinya image diganti video sama Facebook. Ini juga yang dasar image diganti video sama Facebook. Yang saya kasih contoh di sini hanya yang link based ini ya. Jadi basicnya Facebook itu cuma ada dua sebetulnya. Yang tampilannya image, saya susah ngomongnya karena Facebook juga menjelaskannya agak repot, cuma kesimpulan umumnya ada yang bentuknya image kotak itu, dimana itu bisa diganti image atau video. Berikutnya ada yang link, ini kalau diklik dia buka website, bisa jadi ini bukan gambar tapi video gitu. Ini digunakan nanti ketika beriklan traffic. Ada yang bilang misalnya PPE rasa CTW rasa PPE, terus bener saya pusing dan saya nggak kepengen menularkan kepusingan itu ke teman-teman semua, biar teman-teman nggak yang mas ini PPE rasa CTW apa CTW rasa PPE, ada itu mazhab zaman dulu ya, saya nggak kepengen menghantarkan itu lagi. Ini saya pengen mengembalikan, jadi ini image ya, ini link, udah gitu. Jadi basis Facebook itu ada dua aja, image dan image yang kalau diklik nggak keluar websitenya, dan yang kedua link kalau yang diklik keluar websitenya gitu. Dalamnya apa? Dalamnya bisa image, bisa video. Yang ini juga dalamnya bisa image, bisa video. Nah, gitu. Nah, di luar ini ada yang namanya canvas. Saya nggak akan jelaskan di sini, nanti aja atau di sesi-sesi diskusi aja. Ada canvas, kemudian ada collection. Saya nggak kepengen belum mulai sudah terlalu banyak informasinya. Belum mulai, mas canvas aja mas, katanya convert. Enggak. Dua ini yang paling purba, gitu. Dua ini yang paling sering digunakan, yang paling convert, yang menghasilkan miliaran tuh hanya yang dua ini aja. Gitu. Kanvas ya mungkin bisa nanti. The next-nya. Oke. Dari sini selesailah sudah kita masang iklan. Kita sudah belajar tadi dari objektif. Dari objektif, saya ulangi. Dari objektif ini, nah, kita setting goal kita apa. Lalu kita setting, sudah goalnya kita tetapkan, nah audiensnya kita tetapkan, lalu di mana iklannya kita letakkan, lalu budgetnya berapa yang kita masukkan, iklannya apa, udah gitu review. Udah selesai teman-teman, masa iklannya hanya begini aja sederhananya dan sangat simpel. Makanya kembali lagi yang saya bilang, 90% keberhasilan iklan itu terjadi sebelum iklannya dijalankan, sebelum kita masuk ke halaman satunya Facebook nih, objektif ini sebelum masuk sini. Kita udah berhasil tuh sebelum kita masuk sini. Kita sudah menentukan yang namanya persona, kita sudah punya targetnya, kita sudah tahu akan tayang di mana, kita pengen tahu apa goal apa yang ingin kita dapatkan dari sini, sehingga kita ngukurnya nggak kebalik-balik. Misalkan, mas saya iklan sudah boncos 1 juta rupiah tapi nggak ada sales. Iklannya apa? Iklannya reach. Maksudnya gimana hubungan reach? Tadi kan pengennya reach. Dihubungkan dengan penjualan tuh gimana korelasinya? Nah itu kan logiknya apa? Kalau nggak bisa, saya nggak ngerti mas logik apaan logiknya? Itu berarti udah gagal iklannya. Dari tahap planning sudah nggak jelas. Saya iklannya adalah awareness. Maksud saya gini mas, ketika awareness dimunculkan, orang aware dengan iklan saya, orang membaca iklan saya, menonton video saya. Nah orang-orang yang aware-nya tadi, kalau dia baca iklan saya yang panjang itu, di situ ada call to action-nya. Call to action-nya yaitu ke link misalnya. Atau call to action-nya adalah mendaftar sesuatu. Kan dia baca. Awareness itu berarti dia mau membaca, menyimak iklan kita. Bukan hanya sekedar sambil lalu lewat, menyimak. Nah, orang yang menyimak itu, kalau yang menyimak 1000, yang ngeklik hanya 1 atau 2, berarti iklan gagal. Nggak usah bicara konversi dulu. Gitu. Mas, goal saya adalah traffic. Kenapa? Karena saya pengen orang itu pokoknya datang aja ke website saya. Saya berharap orang yang banyak itu nanti akan klik sesuatu di website saya, sehingga dia klik itu, saya dapat uang dari pihak ketiga. Ada yang begitu. Berarti traffic. Mas, saya pengennya terjadi konversi di dalam website saya, terjadi orang mengikuti flow. Ada auto cart, ada check out, kemudian purchase di website saya. Maka saya iklannya pakai reach. Nggak nyambung. Mungkin di tahap budget kecil bisa. Begitu sudah budget kita scale, itu udah acak-acakan algoritma Facebook. Karena nggak connect antara reach dengan conversion. Jadi cocoknya
Kalau ini terjadi conversion di website, berarti harus iklannya conversion. Gitu, urutan-urutan penggunaan dari audiens tersebut. Nah, itu udah goal kita jelas, kita perencanaan jelas, baru masuk ke tadi audience placement, budget, baru ad. Nah, saya akan demokan satu kali. Sebentar ya, saya capek, saya minum dulu. Haus. Oh iya, ini Halid mau ngomong. Daripada bisulnya nggak pecah, gara-gara saya kelupaan, mendingan ngomong sekarang, karena habis ini saya akan ngedemoin. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalau kita ingat zaman SD, kita itu kan diajarin sama guru dari dasar nih, perkalian, 2 kali 3, segala macem. Diajarin kan, ngitung yang benernya tuh diajarin. Artinya ngitung yang paling dasar. Nah, seiring kita berjalan, SMP, SMA, kan suka ada tuh tips dan trik ngitung cepat. Misalkan perkalian 9, ada yang tips 1 kali 9, hitung aja jarinya ntar langsung ketemu caranya. Nah, itu kan tipe-tipe shortcut kan. Bukan shortcut. Tipe-tipe jurus lebih cepat. Nah, si Army ini kelebihannya, dia itu yang basic itu dibabat sama dia. Dia itu tipe orang yang mempelajari basic. Jadi basic, fundamental, dasar. Kalau ibarat agama Islam, dia tuh mempelajari syahadatnya. Nah, kalau saya hidup selama ini, termasuk FB Ads, itu mempelajari yang shortcut. Mau yang gampang aja, mau yang intinya. Nah, kelebihan kalau hidup dengan cara saya, biasanya lebih dapat hasil besar. Tapi kalau ada perubahan, ada ketidakberesan, ada ketidaksesuaian dikit, oglek, goyang. Nah, sehingga memahami dasar itu penting. Nah, cuman kalau terlalu dasar banget kayak Army, menurut saya juga nggak penting. Karena Army itu kalau sekalinya dasarnya dasar banget gitu. Kalau laut niatnya pengen nyari di bawah, malah ke dasar. Malah kayak mau nyari harta karun gitu. Jadi saya di sini yang sebentar lagi saya mau sampaikan itu adalah basic yang kalau kira-kira Anda mau tipe-tipe di tengah-tengah, artinya Anda nggak mau shortcut banget kayak saya, tapi nggak mau juga ngedalamin banget kayak Army, ada nih tengah-tengahnya. Yang penting toko jalan, yang penting ngasih duit dulu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Oke, sampai sini udah paham. Dan karena slide-nya ini nggak bisa ditampilin, saya ngomong aja. Tadi teman-teman, jadi ini saya nggak tahu nih akhir webinarnya gimana. Tapi kalau sampai detik ini webinar ini berakhir, teman-teman harus ingat yang bagian struktur dasar. Tadi tuh slide-nya cuma 1, tapi malah sama Army cepet banget di skip. Padahal saya yang udah nge-coaching orang di situ tuh miss-nya tuh. Paling miss di situ. Saya mulai materi yang harus teman-teman perhatiin, dan kalau teman-teman nonton ulang ntar di bagian itu harus teman-teman pahamin. 1, tadi paling atas apa? Campaign. Nah, campaign tadi si Army udah bilang goalnya terus jelas. Teman-teman harus jelas nih, ini lagi mau ngapain. Nah, kalau ibaratnya saya pas saya nge-coaching, saya nanya orang, sebelum dia ngejelasin masalahnya, saya tanya duluan, lu kalau mau ngejelasin masalah ke gue, jelasin lu tuh sebenarnya mau ngapain, harapannya apa, yang terjadi apa. Jadi nggak gini, saya gini kan, kok gini gimana ya? Ya nggak bisa sih ngejawab kayak gitu. Kalau imam iya tetap ngejawab, tapi kalau Anda butuh jawaban yang benar-benar ngejawab, Anda harus jelasin Anda mau ngapain, harapannya apa, halangannya apa. Nah, di iklan campaign itu goal Anda. Jadi ntar pas lagi ngulang replay, Anda liatin tadi penjelasan Army yang ada 3 bagan tuh, yang kiri, tengah, paling kanan. Tuh Anda harus pahamin. Tadi brand awareness apa dah, si Army ngomong apa ya? Oh gini brand awareness. Oh
Oh, gue tahu, berarti brand awareness buat kayak begini. Terus tadi Rich ngomong apa dah si Armida? Oh, gini. Nah, ketika teman-teman udah paham, pas teman-teman mau mulai masang iklan, teman-teman gabungin tuh sama knowledge yang tadi, pengetahuan yang tadi. Bentar, kalau gua pengennya niatnya ini, berarti gua pasanginnya kampanyenya apa ya? Nah, itu harus teman-teman udah paham. Jangan teman-teman cuma laporan, ini nggak jalan, ini nggak closing. Mana gue tahu problem lu banyak. Kalau lu ngasih semua terus minta di bredel, cuman Allah kali yang bisa ngejawab. Nggak ada orang yang bisa ngejawab tiba-tiba dikasih kayak gitu. Kalau saya ibaratin umi saya, Bu, saya pernikahan saya gagal, gimana Bu? Lah, jelasin dulu gagalnya kenapa. Permasalahannya suami selingkuh, apa anak ngeselin, apa segala macam kan udah jelasin. Jadi first point adalah pahami dulu teman-teman mau goalnya apa pas nanti masang iklan. Ini saya ngomong sekali ya, karena di bulan kedua saya nggak bakal ngulang-ngulang materi-materi gini, saya nggak bakal. Basic harus dipegang, itulah kenapa di bulan 1 minggu keempat Army, karena harus udah mulai ditanamkan basic. Gitu. Jadi tadi first point, poin pertama, pahami goal atau campaign. Gua mau ngapain, gua pilihnya ini menurut gua. Dah, itu dipegang. Army tadi sempat sebut zaman dulu kalau ngomong udah langsung aja pilih ini, langsung aja pilih ini. Saya termasuk yang kayak gitu. Dan itu berantakan. Di kepala saya cuma ngerti jalan, tapi ketika ada masalah nggak bisa nyelesain sendiri. Nah, jadi teman-teman supaya tidak terlalu dalam tapi tidak terlalu menyepelekan, pahami tadi si campaign. Campaign mau apa, goalnya apa. Oke, catat ya, ada first point. Kedua, adset. Jadi tadi ada campaign, tadi di bawahnya strukturnya ada adset. Adset ini targeting. Targeting. Artinya nih, kan ntar abis ini banyak diskusi nih. Jadi kalau ntar ada orang ngomong targetingnya kali salah, targetingnya kali diedit, itu tuh maksudnya dirubah tuh adset. Ya. Ini saya ngomong adset, bisa jadi teman-teman, apaan sih adset? Ya lihat tadi, lihat slide yang tadi, lihat. Yang struktur campaign tadi, struktur FBX, lihat. Tengah-tengah adset, berarti nyeting. Nyeting orang, nyeting kelamin, nyeting tinggal di mana, nyeting umur. Itu targeting, targeting adset. Adset, targeting, targeting, nyeting. Nah, jadi besok-besok, ini saya udah gini-gini, kira-kira apa yang diperbaiki? Targeting, oh berarti Anda langsung ke adset Anda. Jadi nggak bingung nih. Yang diedit apa ya? Campaign apa adset apa ads? Nah, harus teman-teman harus tahu nanti ketika ngomongin targeting. Itu berarti lagi ngomongin setting. Teman-teman ke dokter, dok intinya nih saya sakit di mana dok? Di dada kan teman-teman nggak mungkin pas dibilang di dada oke ntar saya cari dok obat kutu air di kaki, nggak nyambung kan? Nah sama, jadi ketika nanti ada orang ngomong targeting, nah itu berarti artinya ngedit di bagian adset. Oke? Itu poin kedua. Nah yang poin ketiga, ntar kalau udah ngomongin foto, tulisan, headline, kata-kata, pemancing, nah itu berarti yang bagian ketiga, yaitu ad copy. Ad copy sering disebutnya ads, yaitu terdiri dari foto dan tulisan. Udah gitu. Jadi kalau ada orang ngomong ad copy itu terdiri dari dua. Ad text itu tulisan, tulisan. Ad image berarti foto yang dipakai, atau kalau ad video berarti video yang dipakai. Udah. Jadi teman-teman, kalau webinar ini harus ditutup, teman-teman harus paham 3 poin. Dan goalnya teman-teman dari sini tuh, teman-teman minimal masang iklan 10.000, habis 10.000 gitu. Di mana 10.000 nyetingnya? Itu di adset. Jadi kalau teman-teman nyeting nih, oh yang penting gue pengen praktek tapi gue nggak mau boncos, langsung aja setting di adset 10.000. Habis itu teman-teman ngaco-ngaco terserah. Iklannya ke play pun cuma habis 10.000, udah gitu aja biar teman-teman tuh tenang dan berani mencet play gitu. Sekian. Balik Tum, ke lu Tum. Oke.